Nanti habis simpan di atas. Kain bisa sendiri nggak? Bisa kalau kain sendiri. Coba jalan. Ini kan sama udah bertahun-tahun menggunakan obat. Kemarin sempat menjadi lumpuh. Sekarang bisa. Oke. Dulu. Ini ada saudara kita dari Stikers Muhammadiyah untuk melakukan penelitian bagaimana cara pengobatan, cara religi, ya, secara syariah, secara Quran. Ini ingin membuktikan tidak semuanya dilakukan seperti ini. Bahkan sebagian besar ketika ada yang gangguan jiwa berobat ke rumah sakit umumnya. Nah, yang masuk ke sini 90% sudah berobat di rumah sakit umum, rumah sakit jiwa, baru ke sini. Namun kesembuhan itu banyak orang yang sembuh melalui rumah sakit jiwa, dan banyak juga yang sembuh dari berobat secara syariah. Ya, kurang lebih 70-80%. Yang berat itu yang sudah ketergantungan obat begitu lama, maaf sekali, entah sarafnya kena atau seperti apa, dan akhirnya diruqyah terus menerus membutuhkan waktu. Kuncinya ya dirinya harus ada kemauan, sampai bagaimana dia bisa mengobati atau meruqyah diri. Tapi di awal itu bukan semudah itu, bukan melalui proses. Ini aja sekarang diam, ya sekarang kelihatan sore sekali. Dulu itu 2-3 bulan muter. Nah, karena biasa menggunakan obat, terus obat dihentikan, stop, diganti melalui air minum bidara, muter, melangkung, dan akhirnya ada yang 1 bulan, 2 bulan, ada yang 1 minggu, akhirnya bisa tidur. Kalau menurut keyakinan Nabi, bagaimana keberadaan makhluk yang di dalam? Kalau menurut dokter kan bisikan-bisikan itu halusinasi. Kalau menurut saya kan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati mas, melainkan golongan-golongan yang berisi. Ya, akibatnya nggak mau sholat, nggak mau amal kebaikan. Nah, di sini diterapkan melalui dorongan supaya menjadi orang yang taat. Kalau setan menghalangi ketaatan, di sini didorong supaya menjadi orang yang taat dan taat, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, seperti itu, melalui Al-Quran, melalui zikir yang diarahkan. Itu barangkali sebagai mukadimah, ya, mukadimah terapi yang dilakukan di Ponpes Al-Maryam. Baca di sana dulu. Pak, cuma tanya Pak. Boleh? Kalau di pesantren ini untuk pasien yang untuk waktu jangka sembuh paling cepat itu berapa bulan Pak? Yang pertama seperti yang disampaikan kemarin, ada yang lewat jalan yang 3-4 kali. Karena di sini pengobatan Islam itu bukan hanya mengandalkan pengurus takbir, diarahkan supaya mau mengobati diri, ya. Tidak semuanya tentu bisa. Kalau berbicara tentang baca Al-Quran, ya masalah orang Islam tidak bisa Fatihah, ya Fatihah yang bisa Fatihah dengan Fatihah. Yang paling pendek kan dia biasanya Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, paling tidak 5 surat. Dari sekian banyak ayat-ayat Al-Quran, ya dimuat paling tidak itu aja terapi. Akhirnya tentang pemahaman kalau mau sembuh
atau menjadi yang seperti yang dijarang, ya akhirnya dia merasa takut seperti yang dijarang. Bagi yang masih ada kesadaran itu akhirnya terapi diri istiqomahnya 1, 2, 3 kali seperti itu. Adapun yang kedua, yang sudah lelah, yang sudah bertahun-tahun, yang sudah masuk rumah sakit jiwa, yang sudah tidak mau makan obat, akhirnya tidak makan obat kan akhirnya gejolak juga. Alhamdulillah, akhirnya harus rawat inap. Adapun waktu sampai di rumah ada beratnya penyakit, sampai di rumah ada dirinya ada kemauan, ada keyakinan, ada kesungguhan. Pertanyaannya masih sadar atau tidak? Karena banyak yang kesannya ya sudah tidak sadar, 30% lah, 30-40% sudah tidak sadar seperti itu. Nah itu tergantung dirinya sendiri ya Pak? Iya, nah itu untuk memberikan pemahaman itu aja bagi orang yang sudah tidak sadar susah karena sudah tidak masuk. Akhirnya hanya mengandalkan si terapi itu sendiri, mengandalkan di sini seperti itu. Namun lama kelamaan karena upaya pengobatan di sini dilakukan hampir 24 jam, akhirnya ada perubahan. Cuma kadang-kadang perubahannya sangat, ada yang sangat meninggal, mogok makan, ada yang 4 hari, 5 hari. Nah itu paling sering orang yang sudah mogok makan, tapi tidak apa-apa. Nah, akhirnya penyelamatannya harus selesai. Seperti dari pesakit di sini lagi. Oke, pertanyaan yang lain sebelum dilakukan tadi. Pertanyaan selanjutnya untuk apakah sudah ada dari ini pasien yang sudah dikatakan benar-benar sembuh? Banyak. Ini buktinya. Ini buktinya jadi pengurus. Dia udah jadi pengurus dan pengurus di sini ya mantan rehab di sini, sehingga menjiwai, merasakan. Ini tidak merasakan kebebasan itu sudah di luar. Nah ini tadi kembali kepada gejolaknya. Pada gejolak ada yang mogok makan, ada yang telanjang di dalam, ada yang merusak. Ya. Nah ini kejadian ini terjadi kemarin mungkin ada 2 bulan ya, lumpuh ya, lumpuhan. Nggak bisa jalan sampai masuk dokter beberapa kali dokter. Tapi anehnya setelah lumpuh ya sakit dan udah sakit medis. Nah, sekarang yang dulunya ngelatih sekarang sih nggak ngelatih. Malah dia seperti itu. Nah pertanyaannya dia seperti apa ya? Karena ditanamkan keyakinan dan insya Allah barangkali mulai hari ini akan saya alihkan tempat ke sini lantai atas biar bergaul. Nanti sama ada pembimbing khusus Ustaz ya siap. Ini kan ceritanya 4 hati Quran dan berapa juz ya saya sekali Dari mana itu? Jakarta ya. Oke, yang lain pertanyaan dan berapa menit itu? 8. Udah cukup pertanyaan atau akan dilanjutkan? Dilanjutkan kepada terapi. Itu barangkali gambaran-gambaran gejolak ya ketika awal terapi yang terjadi di anemia. Sekarang akan mencoba menanamkan memberikan pemahaman terhadap anak-anak yang sakitnya. Jadi kembali kepada diri orang, andai kata ingin sembuh, tumbuh dari dirinya, yakin ya akan Allah sembuhkan. Bukan hanya mengandalkan terapi, diri harus berat, harus beramal, ya seperti itu. Jadi sibukkan dengan amal dan amal golongan-golongan jin yang merasuk, yang suka membisik, mengajak sesat, insya Allah akan tersingkir. Awali dari kehidupan, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, full menjalankan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara makannya, cara minumnya, cara tidurnya,
bangun tidurnya, ke WC-nya, keluar WC-nya, semua ya dilakukan di jalan sunnah, bukan hanya sebatas baca Al-Quran. Ini lebih kalau sholat lima waktunya, sholat ba'da dan qoblanya, sholat tahajudnya, sholat duhanya, itu gambaran. Jadi kesimpulan terapi syar'iyah itu adalah full menjalankan apa-apa yang dilakukan, mencoba menjalankan apa-apa yang dilakukan, diarahkan bagaimana cara-cara Rasulullah SAW menjadi kehidupannya ya. Insya Allah lambat laun akan tersingkir. Itu barangkali gambaran yang pertama, bagaimana menanamkan keyakinan terhadap anak-anak supaya menjadi sembuh. Kuncinya ada pada amalan diri sendiri. Sedang isi penerapi hanya mengarahkan dan membuka, terus mengarahkan dan membuka, dan akhirnya dia harus tambah sendiri. Makin sering dia baca Quran, makin sering dia berzikir, insya Allah kesembuhan akan makin cepat. Itu barangkali. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.